Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Aryafa dengan NPM 2207511031 akan menjelaskan bagian baik hasil pengerjaan logika saya, remedi logika saya. Oke, pada nomor 1 di soal logika diberikan soal untuk mencari bentuk SOP dari pos 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, dan 15. Kemudian untuk mencari bentuk SOP-nya kita harus menegasikan atau harus mengaksenkan POS-nya dulu. Jadi aksen dari POS 1, 3, 4, 8, 9, 11, 17, dan 15 itu adalah sisa dari limit batasan sampai 15. Jadi ada 0, 2, 5, 6, 7, 10, 13, dan 14. Kemudian kita bentuk suku max term-nya dengan M0, M2, M5, M6, M7, M10, M13, dan M14 dengan huruf kapital, kemudian dalam kurung dengan aksen. Kemudian setiap sukunya dikalikan dengan aksennya. Kemudian setelah ditemukan fungsinya ini dari tabel Carnot atau tabel M1 M2 itu di aksennya itu dikalikan aksennya dikalikan dengan dalamnya, kemudian menjadi suku min term. Setelah di suku min term dijabarkan lagi ke dalam fungsinya menjadi sigma, kemudian dijabarkan lagi menjadi sebuah fungsi Ux, Y, Z, kemudian baru pendeklarasian fungsi sigmanya, yaitu ada 0, 2, 5, 6, 7, 10, 13, dan 14. Kemudian untuk bagian nomor 2 sama seperti nomor 1, tapi ini mencari POS-nya. Jadi di sini ada fungsi X, Y, Z, di mana fungsi X, Y, Z-nya itu pertama adalah 0, 2, 4, 6. Kemudian untuk mencari POS-nya kita perlu mengunerkannya menjadi sigma 1357, sisa dari batasan jumlah dari 0, 2, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Yang di luar dari 0, 2, 4, 6 ada 1, 3, 5, dan 7. Kemudian diunerkan. Ini dalam bentuk min term-nya ada M1, M3, M5, dan M7. M1. Kemudian pada bentuk fungsinya ada X aksen X uner, Y uner, Z. Kemudian diunerkan kembali dan seterusnya, sama juga suku-suku berikutnya. Setelah dia diunerkan, sukunya akan berubah menjadi suku max term. Di suku max term ini membentuk sebuah fungsi SOP dengan jumlah sukunya ada M1, M3, M5 dengan Pi 1357, fungsi Pi 1357. Kemudian untuk nomor 3, carilah bentuk kanonik dari SOP atau POS F, W, X, Y, Z. Jadi untuk SOP ini
untuk fungsi kanonik untuk SOP ini kita mencari bukan mencari, kita menambahkan menambahkan variabel yang belum memenuhi, seperti di sini kan harusnya ada 4 variabel x, y, z. Jadi masing-masing ini cuma punya 2 variabel y, x uner. Ada yang punya 2 variabel, 1 variabel, 2 variabel, dan punya 3 variabel. Nah, dari keempat keempat objek ini kita melakukan pengoperasian atau subjeknya. Yang pertama pada WY, seperti yang tertera ini, WY dikali dengan Z ditambah Z aksen, kemudian dikalikan, keduanya dikalikan silang. Kemudian untuk menginput X-nya, kalikan silang kembali. Kemudian dari tabelnya kita memperoleh M15, M11, M14, dan M10. Dikarenakan ini SOP, maka ini dia midterm. Kemudian seterusnya juga sama, dilakukan pengulangan seperti pada tahap pertama. Namun karena setiap variabel memiliki identitas yang berbeda, maka akan berubah, variabelnya akan lain juga. Misalnya tadi ada wx, sekarang ada wx dan y, dan seterusnya sampai variabel terakhir, 3 variabel terakhir ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa fungsi kanoniknya itu adalah dari SOP itu ada 1, 0, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. Kemudian di nomor 4 kita mendapatkan soal untuk menyederhanakan fungsi boolean. Jadi di nomor 4 ini di bagian A, kalau untuk menurut saya ini adalah sudah yang paling sederhana. Kemudian karena sudah paling sederhana, kita tinggal memasukkannya pada gerbang logika. Kemudian setelah untuk yang B kita bisa untuk yang B dapat disederhanakan dengan hukum distributif, kemudian komplement dan identitas. Setelah disederhanakan terdapat bentuk paling sederhananya adalah YZ. Kemudian bentuk gerbang logikanya adalah seperti ini. Kemudian untuk nomor 5, ada perintah untuk membuat peta Carnot dari tabel kebenaran berikut. Jadi dari tabel kebenaran yang ada di soal. Kemudian karena dia mempunyai 3 variabel A, B, C, maka kita tuliskan di sini A ada 0 dan 1, kemudian B, C menjadi 2 variabel memiliki nilai 00, 01, 11, 10. Kemudian untuk mendapatkan nilai di dalam tabel ini, kita tinggal melihat dari ini 00, 00. Kita bisa melihat dari tabel kebenarannya yang ada di soal, maka di soal itu ada 00, 00, 01. Dan seterusnya kita dapat melihat dari tabel kebenaran. Kemudian untuk nomor 6, buatlah rangkaian SOP untuk fx 1, x2, dan x3 dengan POS dengan suku mintermnya 145, suku maxtermnya 145. Kemudian dijawab, jadi SOP untuk suku maxterm 1, 4, dan 5 adalah SOP-nya. Jadi sama seperti untuk mengubah yang di atas tadi, namun tidak perlu dijabarkan secara terperinci seperti nomor 1 dan 2. Di sini kita hanya perlu
memasukkan SOP-nya aja. SOP itu jadi sisa dari POS ini, sisa dari POS. Kemudian kita bentuk suku mintermnya, ada M0, M2, M3, M6, M7. Nah, kemudian setelah dibuat suku mintermnya, kita jabarkan menjadi fungsi SOP-nya. Setelah menjadi sebuah fungsi SOP, maka di situ dapat kita sederhanakan dengan hukum-hukum. Yang pertama dapat kita gunakan hukum distributif, kedua bisa kita gunakan hukum komplement, kemudian hukum identitas, kemudian hukum distributif kembali, komplement, kemudian identitas. Setelah mendapatkan hasil maksimal atau hasil paling sederhananya, maka kita dapat membuat gerbang logikanya dengan nilai X, 0Y, 0Z, 0Y1, maka X0 itu ada segitiga dengan titik di sini, kemudian karena mereka bentuknya perkalian, maka bentuk ini adalah N seperti ini. Kemudian Y ini ditambahkan dengan ini, maka jadi OR. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.